Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nurul Azizah SAB MAB dan Ibu Indah Respati Kusumasari SOS MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Cyber Marketing kelas D. Di sini kami sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi tentang online advertising. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atarik Atis Gunawan dengan NPM 220420101112. Kemudian di sebelah kanan saya ada Halo, perkenalkan nama saya Kafah Dewantara Lamitani dengan NPM 220420101230. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Arhan dengan NPM 220420100006. Dan di sebelah kiri saya ada Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Atarian dengan NPM 220420101070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Uzaifah dengan NPM 22042010240. Berikut adalah materi mengenai tentang online advertising. Bab pertama, pendahuluan dan jenis-jenis online advertising. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai online advertising. Online advertising atau iklan daring adalah bentuk pemasaran dan periklanan yang menggunakan internet untuk mengirimkan pesan pemasaran kepada konsumen. Dalam dunia digital yang semakin maju, online advertising menjadi sangat penting karena memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens dengan lebih luas, dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Online advertising melibatkan berbagai teknik dan platform untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini termasuk penggunaan mesin pencari, media sosial, situs web, dan banyak lainnya. Tidak hanya itu, online advertising juga membantu fleksibilitas dalam pengaturan anggaran sehingga memungkinkan bisnis kecil sekalipun untuk bersaing dengan perusahaan besar. Sekarang mari kita lihat beberapa jenis utama online advertising. Yang pertama ada Search Engine Advertising atau SEA. Ini melibatkan iklan yang muncul di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Contohnya, ketika Anda mencari produk tertentu, Anda mungkin melihat iklan di bagian atas atau samping hasil pencarian. Kedua, ada social media advertising, di mana iklan ditampilkan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Iklan ini bisa berupa gambar, video, atau bahkan cerita yang menarik pengguna. Yang ketiga, ada display advertising yang mencakup banner iklan yang muncul di berbagai situs web. Iklan ini biasanya berupa gambar atau animasi yang menarik dan ditempatkan di tempat yang strategis di halaman web. Yang keempat, ada video advertising yang sering kita lihat di YouTube atau situs video lainnya. Iklan ini bisa berupa pre-roll atau mid-roll yang bisa muncul di awal ataupun di tengah video. Yang terakhir ada email marketing, di mana pesan email dikirimkan langsung ke kontak email konsumen. Ini adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan memberikan informasi tentang produk atau layanan yang terbaru. Setiap jenis iklan ini memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemasaran bisnis dari perusahaan tersebut. Bab kedua, keuntungan online advertising. Sekarang mari kita bahas keuntungan dari online advertising. Yang pertama, jangkauan global. Dengan online advertising, kita dalam lingkup bisnis dapat menjangkau audiens di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Ini memungkinkan bisnis kecil untuk memperluas pasar mereka dan bersaing dengan perusahaan besar. Kedua, targeting, yang dimana merupakan hal yang tepat karena iklan dapat disesuaikan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna sehingga lebih efektif dalam mencapai audiens yang tepat. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja yang akurat. Dengan berbagai alat analitik, kita dapat melacak kinerja iklan secara real time dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Misalnya, kita dapat melihat berupa banyak orang yang melihat iklan, berapa yang mengeklik, dan berapa yang akhirnya melakukan pembelian. Yang keempat, biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan iklan tradisional seperti televisi ataupun cetak lainnya. Online advertising ini umumnya lebih hemat daripada offline advertising yang memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan pengeluaran mereka dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sisi lain juga, interaksi langsung dengan konsumen melalui komentar, likes, dan share bisnis dapat berinteraksi langsung dengan audiens mereka. Ini memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik langsung. Online advertising juga memungkinkan personalisasi, di mana iklan dapat disesuaikan dengan preferensi individu sehingga lebih relevan dan menarik bagi pengguna lainnya. Keuntungan ini dapat diakali juga
sebagai fleksibilitas dan kecepatan dalam menyesuaikan kampanye iklan. Dengan adanya online advertising ini, kita dapat dengan cepat mengubah strategi ataupun konten iklan berdasarkan hasil yang kita lihat. Hal ini memungkinkan kita untuk bereaksi terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen dengan lebih cepat. Semua keuntungan ini membuat online advertising menjadi alat yang sangat berharga dalam strategi pemasaran yang modern di era globalisasi ini. Bab ketiga, tantangan dalam online advertising. Namun, tidak semua tentang online advertising itu mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian konsumen, sehingga sulit untuk menonjol. Setiap hari, pengguna internet dibombardir dengan berbagai iklan, sehingga penting untuk menciptakan iklan yang menarik dan berbeda dari yang lain. Kedua, masalah privasi. Pengumpulan data dan konsumen seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Pengguna semakin sadar tentang bagaimana data mereka digunakan dan menjadi lebih protektif terhadap informasi pribadi mereka. Ini menuntut bisnis untuk lebih transparan dan mematuhi regulasi privasi data seperti GDPR di Eropa atau CCPA di California. Ketiga, ad blockers. Banyak pengguna internet menggunakan perangkat lunak untuk memblokir iklan yang mengurangi efektivitas kampanye iklan. Ini membuat bisnis harus mencari cara kreatif untuk tetap menjangkau audiens mereka, seperti melalui konten yang tidak dapat diblokir atau bekerjasama dengan influencer. Yang keempat, perubahan algoritma. Platform seperti Google dan Facebook sering mengubah algoritma mereka yang dapat mempengaruhi visibilitas iklan. Perubahan ini bisa berarti bahwa strategi yang efektif hari ini mungkin tidak lagi efektif besok. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan cepat. Dan terakhir, kebutuhan akan konten berkualitas tinggi untuk menarik perhatian. Iklan harus kreatif dan relevan dengan audiens. Ini membutuhkan investasi dalam desain dan pembuatan konten, serta pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar-benar menarik bagi target audiens. Selain itu, adanya fraud dalam iklan juga menjadi tantangan. Misalnya, klik palsu atau bot yang mengklik iklan bisa merugikan bisnis. Menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi yang matang dan pemahaman mendalam tentang landscape digital yang terus berubah. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis dapat mengatasi hambatan ini dan tetap berhasil dalam kampanye offline advertising mereka. Bab keempat, strategi sukses dalam online advertising. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Pertama, pahami audiens Anda. Lakukan riset untuk memahami siapa target audiens Anda dan apa yang mereka butuhkan. Gunakan data demografis, perilaku, dan minat untuk menciptakan profil audiens yang jelas. Ini akan membantu dalam membuat iklan yang lebih relevan dan menarik. Kedua, buat konten yang menarik. Konten yang kreatif dan relevan akan lebih mudah menarik perhatian dan berinteraksi dengan audiens. Gunakan visual yang menarik, pesan yang jelas, dan panggilan untuk bertindak yang kuat. Video, infografis, dan cerita yang inspiratif bisa menjadi cara efektif untuk menarik perhatian. Yang ketiga, gunakan alat analitik. Manfaatkan alat analitik untuk melacak kinerja iklan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Alat seperti Google Analytics atau Facebook Insights dapat memberikan wawasan tentang bagaimana iklan Anda perform, apa yang bekerja dengan baik, dan area yang perlu ditingkatkan. Keempat, optimalkan SEO. Pastikan konten Anda dioptimalkan untuk mesin pencari agar lebih mudah ditemukan. Ini termasuk penggunaan kata kunci yang tepat, pembuatan konten berkualitas, dan membangun backlink. SEO yang baik akan meningkatkan visibilitas iklan Anda dan menarik lebih banyak pengunjung ke situs web Anda. Dan terakhir, eksperimen dengan berbagai platform. Cobalah berbagai jenis iklan dan platform untuk menemukan apa yang paling efektif untuk bisnis Anda. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan menguji strategi yang berbeda. Misalnya, Anda bisa mencoba iklan TikTok atau Snapchat jika audiens target Anda adalah generasi muda. Selain itu, penting untuk mengukur dan menilai hasil secara teratur. Buat laporan kinerja bulanan atau mingguan untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini akan membantu Anda untuk terus meningkatkan strategi Anda dan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan pendekatan yang terstruktur dan data driven, Anda dapat memastikan bahwa kampanye outline advertising Anda berjalan dengan sukses. Bab 5, studi kasus dan penutup. Untuk memperjelas semua yang telah dijelaskan, mari kita lihat sebuah
Studi kasus nyata dari usaha bernama Mafia Pentol. Mafia Pentol adalah sebuah bisnis kuliner yang menjual pentol, sejenis bakso kecil yang populer di Indonesia. Mereka telah berhasil menggunakan online advertising di platform TikTok untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan mereka secara signifikan. Pertama-tama, Mafia Pentol melakukan riset mendalam untuk memahami audiens target mereka di TikTok. Mereka menemukan bahwa mayoritas pengguna TikTok di Indonesia adalah anak muda yang berusia 15 hingga 30 tahun, yang merupakan segmen pasar yang tepat untuk produk mereka. Dengan pengetahuan ini, mereka memutuskan untuk fokus pada platform tersebut. Strategi mereka melibatkan pembuatan konten video yang kreatif dan menarik. Mereka memanfaatkan tren viral dan challenge yang populer di TikTok untuk menarik perhatian pengguna. Misalnya, mereka membuat video yang menunjukkan proses pembuatan pentol yang menarik, serta keseharian dari Mas Hendra sebagai pemilik usaha dan tim Mafia Pentol yang kreatif dan humble. Video ini tidak hanya menghibur, tetapi juga secara efektif mempromosikan produk mereka. Selain itu, Mafia Pentol menggunakan fitur iklan berbayar di TikTok untuk meningkatkan penjualan mereka. Mereka menggunakan iklan dan iklan feed branding dengan hashtag yang menarik lebih banyak sehingga lebih banyak penonton. Misalnya mereka meluncurkan hashtag viral yaitu ngerti dewe kan barangnya, haha, yang mengajak pengguna untuk menirukan slogan yang ikonik sambil menikmati pentol. Challenge ini menjadi viral dan menarik ribuan partisipan, meningkatkan kesadaran merek secara drastis. Hasil dari kampanye online advertising ini sangat mengesankan. Dalam waktu 3 bulan, Mafia Pentol berhasil meningkatkan penjualan mereka hingga 40%. Selain itu, jumlah pengikut mereka di TikTok meningkat secara signifikan, yang menunjukkan peningkatan kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Interaksi yang tinggi dengan konten mereka juga membantu mereka dalam memasarkan produk. Kesuksesan Mafia Pentol di TikTok menunjukkan bagaimana bisnis dapat memanfaatkan platform media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Dengan advertising dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari kami tentang online advertising. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan.